wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai persekutuan likuidasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Aisyah Aryani Dawai, ada Intan Veronica, ada Raju Ancania, ada Bella Yulilandari, dan saya sendiri Rahmatul Fauzia. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Raju. Persekutuan likuidasi, yang mana likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual berbagai atau seluruh aktiva perusahaan. Yang pertama itu disosiasi atau pengunduran diri adalah konsep hukum untuk pengunduran dari sekutu karena yang pertama sekutu meninggal, yang kedua sekutu secara sukarela mengundurkan diri atau bisa dicontohkan pensiun, yang ketiga perusahaan pengendalian atau keputusan pengadilan seperti sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum secara signifikan berakibat negatif pada persekutuan. Yang kedua itu pembubaran atau dissolution. Pembubaran merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam persekutuan sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Yang kedua, pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dengan tujuan tertentu, pembubaran dapat terjadi karena seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri dikarenakan melakukan kesalahan paling tidak terdapat setengah sekutu yang tinggal memutuskan menghentikan bisnis persekutuan. Yang ketiga, suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran hukum ditetapkan pada bagian penting kemitraan bisnis. Yang keempat atau yang terakhir, adanya keputusan pengendalian bahwa tujuan ekonomis persekutuan tampaknya tidak dapat tercapai. Ya, yang ketiga itu terminasi atau winding up dan likuidasi atau liquidation. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Persekutuan tetap beroperasi untuk tujuan khusus, yaitu penyelesaian proses penggantian bisnis. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi seperti penagihan hutang, termasuk hutang sekutu, hutang konversi aset non-kas menjadi kas, pembayaran kewajiban persekutuan, dan distribusi saldo bersih tersisa kepada para sekutu dan dalam bentuk kas sesuai dengan proporsi kepemilikan modal. Yang terakhir, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan, atau yang keempat. Laporan yang sering disebut dengan laporan likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencetak likuidasi. Laporan ini menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian pada para persekutu, dan distribusi kas kepada para kreditor dan laporan sekutu, kreditor dan sekutu. Laporan tersebut adalah fitur dasar akuntansi untuk likuidasi persekutuan. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai likuidasi lump sum, di mana likuidasi lump sum ini merupakan proses likuidasi di mana seluruh asetnya akan dikonversi kepada kas dengan jangka waktu yang sangat pendek, dan juga kreditur dibayar serta pembayaran tunggal secara lump sum dilakukan kepada para sekutu atas kepentingan modalnya. Nah, artinya seluruh asetnya akan dikonversi atau dirubah kepada kas dalam jangka waktu yang singkat seperti 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 5 bulan, atau dalam jangka waktu yang lebih pendek lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada realisasi aset, di mana pada umumnya sebuah persekutuan selalu mengalami kerugian pada saat ingin menjual asetnya. Maka dari itu, persekutuan dapat melakukan penjualan
cuci gudang karena akan tutup, dan juga harga persediaan akan diturunkan nilainya lebih rendah dari harga nilai normal. Hal ini untuk mendorong penjualan segera. Nah, dalam aset persekutuan dan juga termasuk pada piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang dinyatakan kepada sekutu untuk menutupi defisit modal dapat digunakan untuk membayar kreditur persekutuan. Selanjutnya yaitu mengenai beban likuidasi, di mana proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan liabilitas persekutuan yang telah diketahui. Nah, untuk masing-masing pihak harus mencatat nama dan alamat kreditur. Nah, proses likuidasi juga melibatkan beban seperti biaya hukum dan biaya akuntansi likuidasinya. Namun persekutuan juga menanggung biaya pelepasan usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen serta penjualan peralatan yang khusus, sehingga beban ini dialokasikan kepada akun modal para persekutuan dalam rasio distribusi laba dan rugi. Nah, selanjutnya yaitu ada ilustrasi likuidasi lump sum, di mana ilustrasi ini dia menyajikan likuidasi yang dilakukan oleh persekutuan ABC dengan para sekutu pada tanggal 1 Mei 2015. Yang mana pada tahun 2014 mereka menyesuaikan persentase distribusi laba rugi sesuai dengan besarnya peran mereka masing-masing. Nah, dari ilustrasi tersebut diperoleh 3 kasus yang dapat menunjukkan konsep likuidasi secara umum. Nah, yang pertama yaitu ada kasus persekutuan solvent dan tidak ada defisit dalam akun modal sekutu. Nah, untuk kasus ini dapat dilihat pada laporan dan realisasi likuidasi dalam figur 16-1 pada halaman 267. Teman-teman bisa melihat di bukunya, di mana laporan ini hanya berisi akun laporan keuangan pada setiap kolom dengan semua aset non-kas disajikan bersamaan dan dalam satu akun. Nah, kasus kedua yaitu ada persekutuan solvent dan timbul defisit dalam akun modal sekutu, di mana defisit dalam akun modal sekutu dapat terjadi jika saldo kredit pada akun modal sekutu terlampau rendah untuk dapat menanggung bagian kredit. Defisit yang terjadi dapat diatasi dengan salah satu pendekatan. Yang pertama, para sekutu menginvestasikan kas atau aset untuk mengeliminasikan defisit modal. Yang kedua yaitu ada defisit modal sekutu diinvestasikan kepada sekutu yang lain berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang dihasilkan. Nah, pendekatan ini digunakan bergantung pada kondisi solvensi sekutu yang mengalami defisit modal. Untuk laporan realisasi dan likuidasi persekutuan pada kasus ini, teman-teman bisa melihat pada figur 16.2 halaman 269. Nah, yang terakhir ada kasus mengenai persekutuan insolven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu, di mana dalam kasus ini individu yang bertanggung jawab untuk sisa liabilitas persekutuan yang belum dibayar. Nah, untuk laporan realisasinya dan likuidasi persekutuannya di sini, teman-teman dapat melihat pada figur 16.3 halaman 271. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu likuidasi bertahap. Proses likuidasi dapat terjadi lama. Ini sejalan dengan terjualnya satu persatu kas dalam persekutuan. Hal ini akan menunda pembayaran kas kepada masing-masing sekutu, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah yang akan dibagikan kepada masing-masing sekutu tersebut. Itulah yang dimaksud dengan likuidasi bertahap. Pada likuidasi bertahap, pembagian hak-hak masing-masing sekutu itu akan diberikan
secara berangsur-angsur atau bertahap. Apabila satu aset sudah terjual, maka langsung dibagikan, tidak dengan mengumpulkan aset atau menunggu semua aset terjual sekaligus, tidak, tapi setiap ada aset yang terjual langsung dibagikan. Adapun langkah-langkah proses untuk likuidasi ada 3 tahapnya. Yang pertama, mengubah aset non-kas menjadi kas dengan cara menjualnya. Yang kedua, membagikan laba atau rugi sesuai dengan rasio pembagian. Yang ketiga, menyelesaikan kewajiban berdasarkan urutan prioritas, yang mana ada 3 urutan prioritas. Yang pertama, prioritas pertama, kewajiban yang dipinjamkan kepada kreditur bukan sekutu. Yang kedua, kewajiban yang dipinjamkan kepada sekutu selain modal dan laba. Dan yang ketiga, mendistribusikan kas kepada sekutu sesuai dengan saldo modal akhir masing-masing sekutu. Nanti kita akan masuk ke ilustrasi tahap langkah-langkah likuidasi ini. Lalu adapun pada akhir periode tertentu, kas yang sudah tersedia itu akan dibagikan sesuai dengan urutan prioritasnya, mana yang berhak terlebih dahulu untuk menerima kas. Nah, akuntan akan membuat skedul pembayaran aman. Skedul pembayaran aman ini diperlukan untuk memastikan hanya sekutu yang memiliki modal positif atau solven di akhir proses likuidasi itu yang berhak untuk menerima kas dari hasil penjualan aset atau aset non-kas. Adapun skedul pembayaran aman ini difungsikan untuk memperhitung kemampuan modal sekutu untuk menanggung risiko atas kerugian atau biaya selama terjadi proses likuidasi tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke ilustrasi untuk likuidasi bertahap. Teman-teman bisa lihat di buku halaman 271 sampai 275. Masuk ke ilustrasi likuidasi bertahap. Bisa dilihat pada figur 16 strip 4, yang mana untuk likuidasi bertahap ini untuk persekutuan ABC melakukan likuidasi selama 3 tahap atau 3 bulan, dari bulan Mei, Juni, sampai Juli. Sebelumnya sudah diketahui untuk neraca saldo persekutuan ABC, yang mana kas ada 10 juta, aset non-kasnya ada 90 juta, liabilitas 42 juta, modal ADI dengan pembagian 40% 34 juta, modal Bayu 40% 10 juta, dan Citra 20% 14 juta. Nah, total dari aset dan liabilitas kewajiban sama-sama 100 juta. Lalu ada juga diketahui bahwa aset non-kas persekutuan itu dijual secara bertahap juga, yang mana dijual selama setiap tanggal 15. Adapun diketahui bahwa aset non-kas untuk tanggal 15 bulan Mei, yang mana dari 90 juta, nilai buku yang 55 juta dijual dan laku terjual sebesar 45 juta, dan itu mengalami kerugian sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 15 Juni itu ada nilai buku yang tersisa 35 juta tadi dijual 30 juta dan laku terjual itu sebesar 15 juta. Maka kerugian yang dialami itu sebesar 15 juta. Dan pada tanggal 15 Juli sisa aset non-kas 5 juta dan laku terjual 5 juta. Kemudian masuk ke transaksi selama bulan Mei. Yang pertama itu ada penjualan aset yang bernilai 55 juta menghasilkan kerugian 10 juta yang didistribusikan kepada ketiga sekutu berdasarkan rasio pembagian kerugian. Kita buka figur 16.4. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pencatatan pertama saldo sebelum likuidasi, yaitu pada tanggal 1 Mei. Ini dapat dilihat dari neraca saldo. Lalu ada kemudian masuk ke transaksi bulan Mei. Yang pertama penjualan aset dengan nilai buku 55 juta tadi
mengalami kerugian 10 juta dan itu dibebankan kepada 3 sekutu dengan dengan rasio pembagian laba ruginya. Kas bertambah 45 juta dengan aset yang non kas berkurang 55 juta. Lalu pembagian untuk ketiga sekutu masing-masingnya Aldi 4 juta, Bayu 4 juta, dan Citra 2 juta. Maka total dari pengaruh transaksi penjualan aset ini, kas didapati itu ada 55 juta, aset bersisa 35 juta, kewajiban tetap 42 juta, Aldi modalnya sisanya 30 juta, dan Bayu 6 juta, Citra 12 juta. Masuk ke transaksi kedua di bulan Mei, itu ada pembayaran sebesar 42 juta dilakukan kepada kreditur persekutuan atas kewajiban yang diketahui. Maka kewajiban itu berkurang sebesar 42 juta dan kas berkurang 42 juta. Maka sisa untuk atas pengaruh transaksi ini, kas 13 juta, aset 35 juta, untuk saldo modal ketiga sekutu tetap sama. Maka untuk schedule pertama, pembayaran kepada sekutu itu diberikan kepada Aldi karena Aldi memiliki nilai sekutu lebih tinggi sebelum Citra. Maka untuk schedule pertama, pembagian likuidasi harus diberikan kepada Aldi. Maka sisa dari pembayaran kepada sekutu pertama ini, kas bersisa 10 juta, aset bersisa 35 juta, Aldi memiliki modal 27 juta lagi, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Lalu masuk ke transaksi bulan Juni. Transaksi pertama, aset non kas sebesar 30 juta, yang mana total non aset itu kan ada 35 juta. Nah, pada bulan Juni ini dijual 30 juta. Namun hanya laku terjual itu sebesar 15 juta dan mengalami kerugian sebesar 15 juta, dan ini harus dibagi kepada 3 sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Kas diperoleh 15 juta, aset non kasnya berkurang 30 juta. Dan untuk Aldi itu ada 6 juta, Bayu 6 juta, Citra 3 juta. Setelah adanya transaksi penjualan aset ini, kas sebesar 25 juta, aset 5 juta, Aldi itu bersisa modalnya 21 juta, sedangkan Bayu itu udah habis, lalu Citra ada 9 juta. Nah, lalu untuk pembayaran kepada sekutu, schedule kedua bisa dilihat pada figure 16 strip 5. Itu ada pembagian untuk Aldi dan Citra sebesar sisa kas 15 juta. Maka untuk Aldi itu ada 11 juta, sedangkan Citra itu ada 4 juta. Jadi sisa dari pengaruh schedule kedua ini, kas bersisa 10 juta, aset sisa 5 juta, Aldi memiliki modal 10 juta, dan Citra 5 juta. Lalu masuk ke bulan Juli, yang mana penjualan aset non kas itu bersisa 5 juta dan itu laku terjual semuanya. Maka total kas itu ada 15 juta. Aset non kas habis, kewajiban habis. Aldi masih memiliki modal 10 juta dan Citra 5 juta. Di sini dikatakan bahwa biaya likuidasi aktual sebesar 7.500.000 itu dibayarkan dan dialokasikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian kerugian. Maka kas harus dikurangi 7.500.000 dan untuk saldo untuk 3 sekutu itu harus dikurangi sesuai dengan pembagian rasio laba ruginya. Maka Aldi itu akan dikenai 3 juta, Bayu 3 juta, dan Citra 1.500.000. Maka sisa untuk kas itu masih ada 7.500.000 dan Aldi masih ada modal 7 juta. Untuk Bayu itu dia udah minus atau dianggap utang 3 juta karena dia insolvent. Lalu ada Citra 3.500.000. Nah, karena Bayu insolvent, maka
harus didistribusikan defisit sekutu yang insolvent tersebut kepada Aldi dan Citra. Masing-masingnya dikenai Aldi 2 juta dan Citra 1 juta. Maka masih bersisa kas 7.500.000 dan Aldi dengan modal 5 juta dan Citra 2.500.000. Sisa kas yang 7.500.000 dibayarkan kepada Aldi dan Citra menurut saldo modal masing-masing. Mengidentifikasi penyesuaian proses likuidasi. Dari 7.500.000 kita dibagikan kepada dua sekutu tersebut, yaitu Aldi dan Citra, yang mana Aldi dapat 5 juta dan Citra 2.500.000. Maka saldo pasca likuidasi 31 Juli semuanya sudah nol. Baiklah, masuk ke materi berikutnya, rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi, akuntan akan menyusun rencana distribusi kas, yang mana ini akan memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas secara bertahap yang akan diterima masing-masing sekutu ketika sudah tersedianya kas dalam persekutuannya. Lalu rencana distribusi kas ini merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas. Nah, adapun untuk konsep dasar dari rencana distribusi kas dibuat di awal proses likuidasi, yang mana ini disebut sebagai daya serap kerugian atau LAP. LAP suatu sekutu dimaksud sebagai kerugian maksimal yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal sekutu dilunasi. Baiklah, kita akan masuk ke contoh atau ilustrasi untuk rencana distribusi. Teman-teman bisa lihat di halaman 276 sampai 278. Adapun ilustrasi untuk rencana distribusi kas, itu ada pengamatan penting dari contoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada daya serap kerugian. Masing-masing sekutu dihitung ketika saldo modal sebelum likuidasi dibagi dengan presentasi pembagian rugi para sekutu. Untuk LAP sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari LAP itu adalah saldo laba sekutu dibagi dengan bagian laba rugi sekutu atau rasionya. Nah, untuk Aldi itu memiliki LAP tertinggi sebesar 85 juta, didapati dari 34 juta yang saldo Aldi di awal di neraca saldo dibagi dengan kepemilikan 40%, maka mendapatkan LAP sebesar 45 juta. Lalu Citra memiliki angka tertinggi berikutnya sebesar 70 juta dan Bayu angka terendah 25 juta. LAP masing-masing sekutu merupakan jumlah kerugian yang sepenuhnya mengeliminasi saldo kredit modal netonya. Aldi adalah sekutu yang paling tidak rentan untuk mengalami kerugian, sedangkan Bayu itu rentan untuk menghadapi kerugian. Nah, dapat dilihat pada figure 16 strip 6 ada untuk rencana distribusi kas. Untuk presentasi pembagian itu ada Aldi 40, Bayu 40%, Citra 20%. Memiliki saldo akun modal dan pinjaman sebelum likuidasi per 1 Mei. Itu ada Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, Citra 14 juta. Dan daya serap kerugian atau LAP-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk Aldi itu 34 juta dibagi 40%, maka diperoleh 85 juta. Dan Bayu 10 juta bagi 40% dapat 25 juta, sedangkan Citra 14 juta dibagi 20% maka dapat 70 juta. Nah, penurunan LAP tertinggi menjadi LAP tertinggi berikutnya. Penurunan Aldi sebesar 15 juta. Distribusi kas dari 15 juta kali 40% itu ada 6 juta. Kenapa penurunan Aldi 15 juta? Karena ini harus disamakan dengan total modal LAP tertinggi setelah Aldi, yaitu Citra. Karena Citra memiliki modal 70 juta, LAP 70 juta, maka Aldi harus mengurangi LAP 15 juta agar setara dengan Citra. Maka Aldi mengalami penurunan sebesar 6 juta dengan distribusi kas 15 juta. Maka untuk Aldi dan Citra sama-sama 70 juta distribusi kasnya, sedangkan Bayu ada 25 juta.
dan sisa modal Aldi 28 juta. Lalu penurunan LP tertinggi berikutnya yaitu untuk Aldi dan Citra. Karena Bayu memiliki distribusi kas 25 juta, maka Aldi dan Citra harus mengurangi modalnya, mengurangi distribusi kasnya agar sama dengan Bayu. Jadi itu harus dikurangi sebesar 45 juta. Maka Aldi mengalami penurunan modal sebesar 18 juta, yaitu dari 45 juta dikali 40%. Sedangkan Citra 45 juta dikali 20%, maka dapat 9 juta penurunan modalnya. Dan diperoleh distribusi kas ketiga sekutu itu sama-sama 25 juta. Dan untuk modal Aldi Bayu sama-sama 10 juta dan Citra 5 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai pertimbangan tambahan. Nah, pertimbangan tambahan, inkorporasi persekutuan. Nah, inkorporasi persekutuan ini maksudnya adalah di mana para sekutu dapat memutuskan untuk menginkorporasi ataupun meleburkan usaha dengan tujuan untuk memiliki akses pendanaan ekuitas tambahan, membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu, atau untuk mencapai tujuan usaha yang lebih kuat. Di dalam inkorporasi persekutuan ini, maka persekutuan akan dihentikan serta aset dan liabilitas direvaluasi dengan nilai pasarnya, dan juga keuntungan dan kerugian akan direvaluasi dan dialokasikan ke akun modal para sekutu dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian. Baiklah, selanjutnya mengenai laporan keuangan pribadi para sekutu. Nah, pada awal proses likuidasi, maka para sekutu biasanya akan meminta laporan keuangan pribadi, yang mana ini akan digunakan untuk menentukan kemampuan membayar utang dari seorang sekutu. Nah, pedoman untuk penyiapan laporan keuangan pribadi tersebut terdapat pada SOP 82/1 yang berisi 1. Laporan kondisi keuangan atau laporan posisi keuangan pribadi yang menyajikan aset dan liabilitas sekutu tersebut dalam waktu tertentu. Yang kedua, laporan perubahan kekayaan bersih atau laporan laba rugi pribadi yang menyajikan sumber utama perubahan kekayaan bersih sekutu tersebut. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi laporan keuangan pribadi. Nah, ilustrasi laporan keuangan pribadi ini biasanya menyajikan kondisi keuangan pribadi para sekutu pada saat mitra memutuskan untuk melikuidasi persekutuan tersebut. Nah, yang pertama ada laporan kondisi keuangan, di mana laporan kondisi keuangan ini tidak hanya menyajikan aset dan liabilitas seorang sekutu, tetapi juga harus mencakup estimasi pajak penghasilan jika seluruh aset dan liabilitasnya telah dibayarkan. Nah, kekayaan bersih sekutu tersebut lalu akan dihitung dengan aset yang dikurangi liabilitas dan dikurangi estimasi pajak. Nah, aset dan liabilitas biasanya disajikan sesuai urutan berdasarkan likuiditas dan jatuh tempo, bukan berdasarkan lancar atau tidak lancarnya. Nah, SOP 82/1 ini memberikan pedoman untuk menentukan nilai kini dari aset dan liabilitas sekutu. Nah, metode penilaian yang utama ini adalah nilai diskonto arus kas masa depan, harga pasar kini atas efek yang dapat diperdagangkan atau investasi lainnya, dan penilaian atas tanah dan bangunan. Nah yang kedua ada laporan perubahan kekayaan bersih, di mana laporan perubahan kekayaan bersih ini akan menyajikan sumber-sumber pendapatan utama, yang mana laporan tersebut akan mengakui pendapatan yang terrealisasi maupun yang belum terrealisasi. Nah, laporan laba rugi bisnis komersial mungkin tidak mengakui keuntungan akibat pemilikan atas beberapa efek yang dapat diperdagangkan, tetapi keuntungan seperti itu akan diakui pada laporan perubahan kekayaan bersih individual. Nah, yang terakhir ada pengungkapan catatan kaki, di mana pengungkapan catatan kaki ini biasanya harus menyertakan 2 laporan keuangan pribadi, tidak hanya 1 laporan keuangan pribadi saja, tetapi 2 laporan keuangan pribadi.
Nah, catatan kaki ini akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu ada metode yang digunakan untuk menilai aset utama. Yang kedua ada nama dan sifat bisnis di mana orang tersebut memiliki investasi besar. Yang ketiga, metode dan asumsi yang digunakan untuk menghitung estimasi dasar pengenaan pajak dan pernyataan bahwa ketentuan pajak dalam likuidasi yang sebenarnya mungkin akan berbeda dengan estimasinya karena beban pajak yang sebenarnya akan berdasarkan pada realisasi akrual yang ditentukan oleh nilai pasar pada saat likuidasi. Nah, yang keempat ada jatuh tempo suku bunga dan perincian lain dari piutang dan utang. Dan yang terakhir ada informasi lain yang diperlukan untuk menyajikan kekayaan bersih seseorang sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga puasanya dilancarkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.